si pernikahan pantang menyerah deh. Iya. Pasti kita lewatin ini. Semangat. Bapak Ibu pemangku kebijakan juga akan menikahkan anaknya loh. Let's talk it. Let's talk. Oke, Tokos, kembali lagi kita di saluran inspirasi, aspirasi, Edukasi dan motivasi. Iya, alhamdulillah sekarang kita sudah Ini apa yang ngeres acara? Ini Iya. acara nggak jadi suatu yang proses yang keren banget, tertata rapi. Kalau nggak ada tim ini dan tim ini semenjak pandemi yang paling dibutuhkan dan harus ada. Betul. Iya kan? Sekarang semua acara pernikahan, lamaran Betul. harus ada. Harus dong. Iya kan? Kalau nggak protokolnya udah nggak. Kacau ya. Gua angkat tangan aja. Iya. Ini nggak usah deh, nggak ada. Apalagi masa PPKM begini ya. Bener. Mantap. Langsung aja deh Oke. dari Mas Sony dari Senyum Cinta. Senyum cinta ya Mas ya. Senyum cinta. Iya. Oke. Soalnya lambang ini juga L juga katanya. Iya. L for love. Oke Mas Sony, sedikit saya mau nanya. Sekarang ini kan kita masa PPKM ya, dimana industri wedding itu kita bukan ditiadakan ya. Sekarang sudah mulai dipersedikit ya jumlahnya. Nah sekarang peran daripada wedding organizer sendiri itu di masa PPKM itu gimana Mas? Kalau boleh tahu. Siap. Thank you sebelumnya udah diundang untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Talkers ya. Iya talkers. Jadi gini, kami dari wedding organizer kalau sebelum pandemi budaya Indonesia wedding selalu jumlah banyak. Ya, Betul. Udah darah daging banget Selalu. itu udah. Hampir kita tradisi jarang ya. lah. Kalau kita dengar di Bali yang intimate juga berapa? 50 atau 100? Betul. Jadi makanya sudah jadi budaya Indonesia bahwa ini kegiatan sosial budaya yang jadinya kayak reuni, kerabat. Kalau maaf. halal, kita suka lebih halal intinya kan itu. Yes. Ketemu keluarga Ketemu ya. keluarga. Terus kesannya maaf ya, mungkin ada beberapa segmen yang kesannya pengen nunjukin pride dia. Ya, Betul. oke betul. Ya, Betul. jadi apa yang bisa dia tunjukkan di Betul. acara itu, terutama untuk klien-klien yang mungkin anak ceweknya nih, kalau di Indonesia kan anak cewek yang punya acara nih, Ya, betul. bapaknya gitu pengen Mm-mm. maksimal. Bahkan kalau dengar kan sudah ada yang punya asuransi sekarang untuk kaitan untuk anak yang masih SD mungkin dia udah bikin asuransi untuk pernikahan. Oh ada ya Mas? Oh, ada. Sudah pernah dengar itu. Oh, saya baru dengar itu. Dari situ sebenarnya kita melihat bahwa pernikahan menjadi hal utama lagi karena itu kan bagian dari siklus hidup ya. Betul. Perkembangan ya jatuhnya ya. Ada lahiran, ada pernikahan, ya pernikahan, lahiran, kematian. jangan lahir dulu. Nikahan, lahiran. Jadi mau nggak mau ya Kematian. kita di industri pernikahan akan ada. Nah kaitan ke kami sebenarnya wedding organizer itu yang mengatur, organize. Tetapi mungkin kalau nanti boleh sharing juga ada beberapa pemahaman yang tampaknya agak keliru. Nah, kalau kami merunut mengorganize pasti ya mengorganize suatu acara pernikahan. Walaupun sekarang cukup banyak. Dulu kalau cuma hanya akad resepsi, memang benar kata Mas Pawan tadi, mulai lamaran kami udah dilibatkan. Betul. Kemudian ada acara pengajian siraman. Kaitan ke pandemi jelas berimbas kalau ditanya secara kuantiti, terutama di awal ya, awal kemarin kita April. Dari yang tahun kemarin ya. Betul. Kami merasa tugas kami jadi bukan hari H yang arrange doang. Tugas kami istilahnya lebih mengayomi, lebih menenangkan, lebih menjadi informatif. Jadi kita punya persuasif sendiri. Berarti sekarang lagi belajar psikolog semua. Yes. Mau nggak mau. Psikolog semua Jadi kita dong. belajar psikolog, belajar aturan hukum. Itu untuk komplain yang batalin ya. Komplain batalin, aturan pemerintah. Jadi mau nggak mau kita jadi belajar di situ supaya kita bisa menenangkan klien dulu. Dia tenang, dia bisa kasih kepercayaan 100%. Intinya tenang dulu kliennya. Yes. Betul. Nah sekarang ya sepengetahuan saya juga kan Mas Sony, sekarang pernikahan itu kan ada protokol kesehatannya tuh, prokesnya ya kan. Berarti si WO punya tambahan pekerjaan dong ya? Pasti. Untuk pekerjaan prokesnya itu. Pasti. Seperti itu. Dari pihak WO apa aja tuh Mas yang Jadi awal pandemi sebenarnya awalnya kita pasti secara notis akan tahu bahwa pandemi ini mengharuskan kita jaga jarak, menjaga kebersihan ya gitu. Nah part itu dipahami. Kebetulan aku juga bagian dari asosiasi. Kita dengan asosiasi industri dengan PPJI juga kan dengan ngobrol semua, akhirnya kita bikin satu rumusan lah. Dan kita memahami
waktu di awal, karena sekali lagi pengetahuan kita tentang virus ini kan masih belum in detail, Ya, betul. masih varian awal Ya, gitu. masih. Jadi kita mencoba membuat sesuatu yang baru, new normal untuk di industri wedding. Jelas kalau di wedding organizer, mohon maaf, bahasa kami akan menjadi sentral dari semua vendor sebagai perpanjangan tangan klien. Betul. Iya, betul. Jadi, aku perlu lurusin nanti nih, WO itu sebenarnya, maaf, aku mengharap teman-teman WO tidak merasa superior dengan vendor. Gitu. Jadi kita kerja bareng. Tim ya, tim. Yes. Cuman memang kami mohon izin sering komunikasinya lebih dekat sama klien. Benar, Karena kan lebih dekat. ngomongannya bukan hanya di part 1, mungkin dekor, mungkin Iya. foto, kita meng-arrange semuanya. Nah, kaitan ke situ jelas kita ingin jaga prokesnya dari teman-teman vendor maupun dari part kami. Dari part kami yang pasti keselamatan dari keluarga, tamu undangan, flow-nya bagaimana, dengan himbauan-himbauan yang 3M waktu di awal. Makanya kalau ditanya di awal, jumlah orang pasti banyak. Peralatan pun kalau saya pribadi dari WO Senyum Cinta, sudah mulai dari banner sampai kita punya alat ukur suhu, saya lagi mau beli disinfektan, jadi hal-hal yang sebenarnya itu tidak diperlukan di masa sebelumnya. Betul. Jadi itu kita sudah harus standby setiap saat. Nah, Mas Sony kan juga di ini ya, Asosiasi Astana ya, Ya. sebagai ketua, sekarang ketua Sekretaris. sekretaris ya. Sekjen. Mas Son, yang dari tahun kemarin apa aja sih yang udah dilakuin Astana and timnya WO ini buat Ya. Mengedukasi edukasi ya, ke ini ya. semua ini? Kami jujur Hastana itu kan Asosiasi Wedding Organizer. Kalau panjangannya mungkin kalau bahasa kami di Indonesia kan Mas. Kemudian perusahaan penata acara pernikahan. Jadi kalau saya sebagai sekjen diskusi dengan teman-teman pengurus khususnya, satu, kita mau ada diskusi dengan anggota dulu nih tentang pemahaman ini dulu. Jadi waktu April sebenarnya kita udah berapa kali Zoom, kita sharing, kita info. Nah, yang awal yang kita lakukan adalah kita meminta anggota kita membuat fakta integritas. Terus semua anggota? Yes, aku yang menyimpan semua dokumennya. Isinya bahwa kita berusaha melaksanakan acara sesuai aturan pemerintah dengan menjaga prokes. Jadi kalau ada hal di luar, bahkan maaf sampai ada yang melanggar, ada yang komplain gitu, sebenarnya kami udah meminta mereka menandatangani bahwa mereka akan mengikuti semua aturan pemerintah dan menjaga prokes. Jadi sebagai komitmen bahwa kami ingin, mungkin pemerintah juga bisa melihat bahwa Astana berusaha komit apa mengikuti pemerintah. Itu mulai dari April, kemudian ke Mei. Kemudian cukup banyak intensitas, termasuk dari awal pun kami kebetulan sejak berdiri Astana 2007 itu kami memang kan memberi highlight bahwa WO yang under Astana sebenarnya kami arahkan untuk jadi perusahaan, bukan pengusahanya. Jadi badan hukum. Badan hukum ya. Jadi anggota kami branding kalau bisa yang sudah badan hukum, walaupun jujur proses badan hukum kalau seluruh Indonesia kan Kalau sekali wedding organizer belum ada ini ya. Udah ada kan? dia masuk ke event organizer. Oh. Nah, kami juga dekat dengan Kemenpar, sebenarnya sudah ada part lagi namanya special event. Ya, itu Eventnya. betul. Nah, kaitan di situ sebenarnya waktu awal pandemi selain masalah fakta integritas, pemahaman prokes yang dianjurkan di awal, kita juga memberi edukasi karena awal kami sebenarnya sounding banget anggota kami termasuk saya, setiap klien ada kontrak. Karena jelas WO kan nggak ada produk. Itu secara hukum ya. Jasa. Jadi jangan sampai menurut kami gitu jasa itu jadi abstrak, nggak ada tolak ukurnya. Jadi makanya kami wajibkan untuk bikin kontrak. Nah, di awal pandemi samalah kejadian sama teman-teman yang lain di industri pernikahan, mundur, ada yang sudah dibayar, gitu-gitu. Nah, mulai ada kasus-kasus itu. Jadi dari April Mei kemarin, kebetulan anggota kami itu ada dua orang yang memang orang background hukum. Jadi sudah dibikinkan, yes, bahasanya kami sudah create waktu itu addendum standar Astana. Ketika acaranya berubah, apa yang disesuaikan? Itu diajukan ulang ke klien. Penyesuaian biaya, penyesuaian kru, jam acara mungkin, gitu, tamu. Tugas-tugasnya juga dong berarti ya? Betul. Berubah kan pasti tuh. Yes, makanya kita bilang addendum, ada kontrak awal. Iya. Kita bilang tambah tamu nih, yang turun mungkin 12 orang. Ternyata berimbas, hanya akad aja. Berkurang jadi kan krunya juga berkurang, benar. Cuman pemahaman orang awam orang klien kami di awal ya, lebih bicara quantity. Jadi kalau kuantitinya 1000 menjadi 100, ya jumlah WO-nya nggak usah 12. Bisa. Cuman kan secara fungsi, nggak mungkin kita menyesuaikan jumlah tamu. Iya. Ini juga Mas Sony. Tadi kan Mas Sony bicara soal fakta integritas ya kan anggota-anggotanya. Sekarang gini Mas, biasanya juga kan di lapangan kita misalnya sebagai WO sudah menjalankan apa yang kita dengan aturannya ya. Tapi kadang-kadang kan di situ
keluarga klien yang suka melanggar gitu ya kan, suka susah dikasih tahu, susah diatur. Nah itu gimana? Bukan penyelidikan ya, untuk mengetahui siapa yang benar siapa yang salah itu gimana Mas? Gini. Karena kan sudah ada fakta integritas itu loh. Yes. Saya sendiri sebagai pelakunya ya, mungkin kalian anggota nih bisa Senyum Cinta sendiri. Aku bilang dari awal, aku lebih banyak pendekatan persuasif, ngasih tahu. Dan saya rasa klien juga tahu kondisi pandemi ini apa sih, penyakit ini apa sih. Kalau soal aturan, kalau kita langgar maaf amit-amit, image-nya acara itu. Bukan dari pengantinnya bisa saja tertular, keluarganya bisa tertular. Cuman image-nya, wah saya kena terpapar dari wedding A, wedding B. Itu yang aku brands. Jadi andaikan memang di hari H, jujur kalau ditanya, pelanggaran aku bilang yang sering terjadi adalah sesi foto. Nah, benar. Sesi foto yang lain antri bisa, jumlah tamu, kursi kita bisa atur. Tapi ketika once foto sesi, saya keluarga inti Mas. Oke deh, serumah. Bolehlah dekat tanpa masker. Saya pikir serumah. Saya rasuk nih. Tapi kemudian keluarga bapaknya, keluarga ibunya. Ya intinya adalah pengaturannya itu kan agak susah karena gini loh. Customer tuh lebih galak daripada kita sebagai orang. Duit, ya. Iya, dia merasa punya duit gitu loh. Tapi gini juga Mas, biasanya kan kita ada technical meeting. Yang kita selalu seperti Mas Sony bilang tadi, kita bicara nanti dampaknya seperti ini nanti ada di klaster dari pernikahan. Mungkin pengantin dan mungkin orang tua yang hadir pada technical meeting itu mengerti. Nah, ini yang jadi masalah adalah keluarga itu loh, Mas. Itu yang dari repot ya. Kami sebenarnya jujur kalau mengatur sana, cuman mungkin maaf nih Senyum Cinta belum terlalu ekstrim walaupun ada ya yang diberlakukan memang mohon izin kita bilang kayak ada surat pernyataan. Layaknya kalau memang Mas Sony sama Mas Papa juga dengar dari KUA nih sekarang, jadi ada surat pernyataan. KUA itu bisa loh nggak hadir pulang kalau ternyata pas dia datang lokasi tidak sesuai. Ada suratnya. Nah ini kami sudah pernah rilis sebelumnya dengan klien satu. Kemudian dengan vendor. Dengan vendor secara umum aturan umum. Kalau sekarang sih yang rada nyerempet adalah upload karena kan ada orang nggak lihat real di lokasi, tapi kalau sudah lihat di media sosial kayaknya persepsinya beda. Yang apa di kamera doang yang dia lihat gitu. Jadi kalau di Runet memang kalau himbauan ke keluarga dari persuasif, komunikasi dulu, pemahaman itu. Yang kedua memang ada komitmen surat pernyataan. Terus yang ke vendor juga. Makanya kita kolaborasi bareng supaya sekali lagi konteksnya kan acara kita aman, nyaman juga. Intinya kan itu ya, acara kita aman. Tapi kalau klien tuh inginnya sekarang kayak gimana sih Mas? Nah, aku merasa siklus kalau dari Senyum Cinta di awal pandemi itu, klienku lebih banyak klien-klien yang memang sudah deal. Cuma tinggal penyesuaian. Ada yang akad resepsinya, bahkan aku punya 2-3 klien ya sampai saat ini belum resepsi. Tapi udah nikah? Sudah. Mundur Desember, Februari, Agustus kena lagi nih. Ini mundur lagi September kan nanti. Jadi aku merasa kalau karakter klien memahami, tapi dia merasa juga oke akad dulu, baru mundur nyari resepsi. Tapi pas resepsi jalan pun menurut aku juga masih tolerable, maksudnya mereka memahami. Nah tinggal aku ketemu klien-klien baru nih mulai dari Oktober November. Yang aku tangkap mereka udah memahami karena mungkin siklusnya 8-6 bulan ya. Oke Mas, aku mau cari WO tapi tamuku nggak banyak. Nah pemahaman itu situ. Iya. Terus kemudian nah itu tadi mungkin dari Mas Fafan tadi bilang keinginan sebenarnya ya, keinginan hati mereka itu mau seperti apa sih perkawinan? Apakah dengan 30 orang mereka tetap mau ataupun ya saya nggak, masa kok cuma 30 orang kan sampai ada di Instagram kan, kami pengen nikah bukan mau arisan ya seperti itu. Gimana Mas? Kalau ditanya respon klienku pasti pengen acara yang seperti sebelum pandemi. Pasti. Karena secara cost ya gitu, kalau mereka hitung-hitung costnya hampir sama. Yang berbeda kan. Betul. Walaupun sekarang kesannya bahasa kami larinya lebih kualitas, mungkin dari dekorasinya, dari tempatnya upgrade misalnya gitu, karena jumlah tamunya nggak seperti sebelum pandemi. Cuman kalau ditanya jelas, tapi mereka sekali lagi kebetulan makanya tipe kami mungkin BO-nya beda-beda ya. Aku ketemu klien yang memang menurut aku sudah well educated soal COVID ya. Jadi dia pun akan mencari informasi yang jelas juga, dapat informasi dari kami sebenarnya kapasitas diperbolehkan berapa, yang aman untuk kesehatannya berapa, lebih ke situ. Nah paling kita bicara kalau yang kemarin masih sebelum PPKM darurat adalah ngatur-ngatur persesi.
Iya. Jadi kerja WO bukan hanya secara konteks fungsinya, lebih panjang durasi. Iya. Betul. Lebih nambah, lebih panjang, lebih padat Iya. sekarang WO. Lebih butuh tenaga Nah, kerja berarti kuat. teman-teman WO sama Astana nih, pernah nggak Mas? Karena kan tadi berkaitan sama omongnya Mas Ani tadi mengenai tidak takutnya ada kondisi yang cluster wedding nih. Ya. Pernah nggak ngadain suatu survei? Karena kayak kemarin dari si Pak kita dari Pak Gofar MC, dia bilang selama dia 127 acara, dia kayak ngadain survei tuh. Dan tidak ada satu pun, bahkan 0% dia bilang cluster wedding. Ya. Pernah nggak kira-kira ada survei dari tim WO Iya, gitu? tim WO atau dari Kalau Astana. Astana sih sendiri belum Belum, ya? spesifik situ. Cuman kita pernah ngadain dampak kitanya aja. Cuman nggak cluster. Tapi kalau aku pernah dengar ada, cuman nggak sampai nimbul yang cluster yang sampai banyak ya. Jadi kalaupun terdengar ada yang terpapar setelah acara, tapi secara kuantiti ya menurut aku dari misalnya 50-100 orang gitu ya, 3-5. Nah, in case-nya juga nggak tahu apakah karena di wedding itu atau Iya benar. Karena yang namanya jadi bukan bicara yang sampai separuh undangan kena gitu ya. Iya benar. Karena Karena memang di kelas itu dalam artian kalau memang di kelasnya wedding sudah pasti di atas 50%, 30-40% Ya. terpapar dong Ya. seharusnya ya. Kalau secara Makanya konteks Iya, juga kalau- jadi cluster. ya kalau Kalau mau tadi dinyatakan kan- sebagai klaster ya. Betul. Kalau hanya 2-3 orang kita nggak tahu, after itu mereka langsung. Nah itulah mas, Mana. ya kita juga kan nggak tahu ya penularan itu dari mana. Kita nggak tahu dia sebelum ke wedding kemana dulu. Ya. Iya kan seperti betul. itu. Nggak Makanya- dikurung ya, habis dites dikurung. Nah, iya. Ya jadi apa namanya? Kalau menurut saya sih sejauh ini sih ya, alhamdulillah kayaknya dari industri wedding mudah-mudahan sih nggak ada Ya, ya, nggak terjadi klaster gitu loh, seperti itu. Nah, kemudian sekarang gini mas, saya cuman pengen nanya dampaknya nih sekarang, dampak dari PPKM dari PSBB dulu Dari ya, PSBB dari lah, PSBB sampai sampai ke PPKM Ya. terhadap pekerja, Ya. pekerja, Ya. pekerjanya ya, Ya. gimana mas? Oke, refleksi ke WO ku sendiri sebenarnya jujur kami punya tim inti dibilangnya. Jadi Betul. kalau dibilang brand Senyum Cinta, kalau teman-teman atau Mas juga melihat dari branding profile kami di IG ya, gue berani komit bahwa kami kasih orang-orang atau timku yang memang itu lagi, which is aku jaga nih, Betul. karena kualitas jasa. Nah, gimana cara aku mempertahankan? Jujur kalau dibilang agak berat pasti gitu ya. berat, ya. Dari teman-teman juga, karena hampir sebagian tim aku itu yang sudah tidak ada pekerjaan di luar dari WO. Jadi mereka Ya, memang full di WO Iya, ya. Karena berarti- sebelum pandemi lumayan kencang. Oh, Lumayan iya, kencang iya. gitu. Pasti Iya ya. semua makanya sekarang gini loh mas, sekarang kayak kita kalau kebetulan saya Iya. sama Mas Papan adalah di industri Iya. weddingnya di catering Iya. ya kan, ya dari kita punya pegawai sekian banyak, Iya. lama-lama habis Iya. gitu loh. Oh, berarti Iya. terdampak juga ya. Terdampak. Mas. Makanya dari satu timku juga udah gue balik deh gitu. Karena Oh, waktu di awal tuh iya. 3-4 bulan juga unpredictable-nya juga Iya, Betul. betul. yang di awal. betul. Cuman aku bilang ya ada responsible kita lah gitu. Hmm. Ya kebutuhan lu apa gue cover nih tapi udah 3 bulan. Ambil aku ngeliat situasi. Bahkan Tapi kan berani garansi. nggak bisa terusan juga di cover terus kan. Nah itu karena ternyata pemahaman di klien aku yang sudah deal, dia sudah merasa aman sekitar Mei atau Juni. Betul, Bisnis ya udah mas betul. aku akad dulu. Makanya dari situ aku ingat banget Agustus sampai Desember Januari, gue Betul. sampai komit ke timku. Gue jamin ada event, kalau nggak gue pay. Oh. Kasar-kata gitu ya, untuk kebutuhan which is 2-3 event gitu. Alhamdulillah running Oh, iya. yang di part itu gitu. Walaupun hanya akad ya. Iya. Tapi sampai resepsi juga. Tapi walaupun Ada, akad ada. Tapi kalian Mei juga udah mulai buka itu. Oktober tuh. akhir, November, sampai- Desember udah boleh resepsi Betul, kan. iya, Secara betul. aturannya waktu Ah, disuruh yang- sama dinas Sebelum mereka. PPKM darurat ini juga Betul. dulu. Jadi kalau siklusnya dari Juli sudah mulai akad, Betul. bahasanya syukuran pernikahan yang continue yang nggak pakai ganti baju. Iya betul. Gitu sampai Langsung nyambung. Oktober Yang di resepsi. sesi-sesi itu kan ya. Yes. Gitu, yang masih ya. Cuma secara sama. title resepsi kan secara aturan baru November yang Betul. dirilis Ya, ya, ini mereka berapa izinnya. persen, berapa persennya itu ya. Ah. Itu lumayan, bahkan ya aku bilang sekarang balik ya kalau kekuatan manajemen perusahaan pasti, tapi di luar dari itu maaf nih bukan soal bapak-bapak percaya sama yang di atas yakin banget gua. Jadi tanpa disadari di Desember, November Desember gue dapet klien yang super dadakan. Pengantin sebut dadakan? Pas TM, Hah? sehari sebelum TM gue di hire. Wah, TM tuh 2-3 minggu. mantap. Mantap banget. Pas kosong. Nah, pas kosong ya. Dalam arti memang itu klien harus pakai WO di persyaratannya harus pakai WO kah atau tiba-tiba kah? Eventnya cukup besar mas. Oh. Jadi waktu itu 25%-nya dari Ritz Carlton Pacific Place, Oh. sorry nyebut brand, itu pakai all ballroom. Wow, Duduk bersama, seating arrangement gitu ya. Kalau nggak pakai WO selesai kan. Iya, wassalam itu. Nggak Jadi tahu, hire tuh 3 duduk minggu ini mana? sebelumnya gitu. Jadi makanya cukup. Ya ini aku bilang tadi rezeki. Termasuk kalau Cukup dibilang memberi nafas gitu.
suntikan itu. Suntikan. Minggu lalu sebenarnya aku juga merasa mukjizat banget. Iya, gitu. iya, Ini iya. kan mundur-mundur lagi nih. Heeh. Tiba-tiba keluarga ya secara konteks acara lah. Betul. Nggak perlu deh pakai WO karena sedikit. Tapi berubah gitu tiba-tiba. Akhirnya pakai. Pakai. Alhamdulillah. Agak ini juga kalau orang bilang wedding nggak perlu pakai WO, itu saya dalam kondisi sekarang ya, bukannya saya WO, tapi memang harus ada WO dari posisi masuk. Siapa yang kalau hanya keluarga doang mah nggak yakin banget, mengerti banget. Kalau WO kan udah jelas, Betul. cek suhu, Iya. harus apa sanitizer-nya. Selain di lapangan sebenarnya ada part WO lain yang menurut aku Betul. lebih harus. Karena harus kayak memecah kerumunan pun orang makan itu kan Yes. apa ini mas, Yes. paling itu mulai kerumunan acara, Iya. pas fotonya harus Ya, Mulai dari awal Ya, itu. balik lagi deh nih, kita balik lagi masuk ke dalam acara Mas. Seperti tadi saya jadi ingat nih untuk kerumunan. Itu kerumunan gimana cara mengatasinya? Ya, kalau aku sendiri memahami aturan pemerintah itu pasti ada ujungnya. Betul. Kenapa 25%? Betul. Nah, eksekusi aku di lapangan seperti itu. Hmm. Jadi kalau menurut aku memang jumlah terbatas karena memang kapasitas ruangan. Betul. Gimana cara kita mengatur banyak berapa part menurut saya. Kalau dibilang resepsi, ada berapa teknis kalau meraca kerumunan. Kaitan jumlah tamu jangan banyak, flow-nya apakah duduk dulu nanti dipanggil per foto. Kalau masih buffet dan stall misalnya orang datang, makanya berapa gedung berharap semua dapat kursi. Diarahkan duduk dulu. Nah, satu aku bilang tadi selain hari H edukasi kita ke sebelumnya nih planningnya. Kita agak tegas tapi sopan dengan klien. Betul. Kapasitas ruangan sekian Pak. Jadi kalau mau persesi harus strict. Bapak mungkin lebih kita siapin tempat transit. Di mana jadi kapasitasnya tidak terlalu padat. Nah, flow di dalamnya tinggal kita atur nih. Jadi kalau memang tamu hadir, duduk dulu. Nanti berapa part di foto. Jadi WO kalau dari WO Senyum Cinta akan mengatur sejak dari awal. Jadi aku uberin sekali mana data undangan. Aku ikut ngatur. Gitu jadi. Ini tamu siapa? Ini deketnya sama siapa? Jangan mencar misalnya teman pengantin ada yang di sesi ini, ada yang di sini. Nah, itu. Efeknya kan nunggu. Betul. Nah, Biasa kadang-kadang kan kalau pengantin gitu. Saya mau nunggu dulu teman saya belum datang nih. Itu tuh sering kayak begitu tuh. makanya Iya kan? selain hari ya kalau Mas bilang kerumunan pasti kita akan remind. Tapi kan sudah kejadian hari H. Iya. Nah, kita ngatur sebelumnya. Iya. Jadi makanya sudah perencanaan. Makanya gue bilang WO itu bukan hanya eksekusi di hari H, malah perencanaannya memang harus Ya sudah disiapin ya. diarahin keluarganya begini, karena begini, efeknya begini. Nah, Gitu. Berarti kira-kira masih ada nggak WO on the day atau istilahnya sekarang apakah masih Kayaknya on the pakai day udah nggak ada ya kalau on gini, the day. pemahamannya akan jadi bias beda-beda. Oh iya benar. Kalau dari Astana sendiri memang mengklasifikasinya ada WO on the day, Ah. kemudian ada wedding planner, kita Betul. bilang satu lagi ada wedding service. Karena tanpa Wedding dipungkiri service. anggota Astana sendiri ada yang punya brand foto, ada Oh. yang punya brand musik, Oke. ada yang bikin paketan dengan Oke. vendor. Nah, Benar, kita benar. bilang in part of it itu wedding service. Oke. Oh, Tapi kalau Berarti dia, dari 0 sampai nah itu Ya, planner. itu planner Pak. Oh itu planner. Jadi Wedding kalau planner service itu kayak lebih nama lainnya paketan mengorganisasinya lah. doang. Oh. Tapi kalau wedding service Hah? ada Dia sub nyariin. industri lain yang memang dimasukin. dari dia, dari Yes, CWO ya. yes, Oke. Dia nyari catering, dia nyari ini, Dekor, gitu. responsible di dia, yang bikin paket lah ya. Mm-mm. Nah satu lagi WO on the day memang bahasanya on the day. Cuman kalau aku implementasi di WO ku, aku nggak mungkin tiba-tiba hari H kerja doang. Betul. Nah kekuatan kami, aku bilang adalah pendekatan ke klien. Makanya kalau aku komit ke klien, mungkin bahasanya bukan planner. Nah planner di versi aku adalah ya harus nemenin. Gue nemenin ke catering nih, ngitung makanan. Betul. Gue harus nemenin Kayak dia sampai ngedesainin dekorasi kan Yes, seperti itu ya. itu as planner, Planner, ya. konsep utama sampai akhir. Nah, Betul. aku bilangnya WO on the day, tapi aku dampingin walaupun tidak secara intens. Kayak bikin timeline umum dulu. Udah harus catering milih menu, walaupun aku nggak datang. Nah, sekarang kan balik ke brand masing-masing. Betul. Kalau Senyum Cinta bilang, selama aku available dan tim gue available, gue temenin. Oh. Tapi secara statement kami WO on the day. Nah, bahasa on the day kan memang kerja intensnya di hari H. Di hari H aja. Ya, tapi sebelumnya kan pasti akan ada Ada technical pertemuan. meeting. Kita bilang ada meeting keluarga. Meeting keluarga bisa 1-2 kali, meeting vendor dan meeting teknis. Oh, itu masuk di Senyum Cinta. Oh, itu termasuk sampai. Jadi itu service WO Iya, jadi on the day kebanyakan kita. meeting. apa, Jadi WO. jatuhnya sekarang WO itu bukan Semi planner ya? Iya, semi planner. Bener, Berarti saya mau ngomong nih. Berarti dengan Iya. on the day sebenarnya sudah agak bias banget artinya berarti lebih Ya ke konteks semi tadi ya. planner ya. Dan Iya. balik ke teman-teman WO juga punya kebijakan. Kalau di part Astana ya kita mengklasifikasikan di 3 itu. Oh, tinggal penjabarannya masing-masing lah Yes. mau latihan apa Yes. ini 3 klasifikasi ini 3 itu ya. Iya. Oh, Iya. makanya saya agak bingung tuh kerjanya sudah makin keluar Iya, dari iya. tahu ya. Ya melebar sekarang kan, gitu loh. Kalau ya Dari, kalau dari tim satgas
sampai tim yang paling dekat sama keluarga. Iya, Iya nggak sih? Betul. Yang Dari dampingin, itu dampingin asistennya. asistennya Asistennya. kalau Kamades memang dari awal ya. Cuma Udah. penambahan tim Satgas ini kan Ya. jadi Nah, ke kru bertambah atau gimana, Mas? Kalau secara senyum cinta nambah tapi nggak sampai signifikan banget ya. Oke. Makanya aku bilang konteks turun sekarang. Kalau sebelum pandemi aku nggak terlalu concern jumlah tamu berapa. Oh, Kalau betul. sudah over. Betul, Karena betul. yang lebih krusial waktu itu adalah VIP. Oke. wah betul. Jumlah tamu nggak punya VIP, VIP harus sama di-assist dan segala acaranya macam juga gitu ya. ya. Kalau Hmm, secara betul. tamu kalau standing sebelum pandemi orang datang udah ngantri gitu nggak perlu kita stay. Kalau Betul. sekarang kalau Betul, duduk di betul. meja lu harus tempatin misalnya area meja tertentu ada satu kru. Iya, Bisa untuk ngeliatin nih servisnya Betul. gimana. Kayak layaknya semua jadi VIP kan. Betul, Iya. betul. Iya betul Mas. Sekarang Tamu harus VIP, harus betul. begitu karena sekarang keadaan yang Yes. yang membuat kita harus seperti itu. Iya, iya, Gitu. harus Semua disesuaikan. harus diperhatiin. Iya. Harus Karena disesuaiin ya. Kuantiti tamu sedikit, jumlah tim lebih banyak karena concernnya juga lebih padat ya, lebih banyak hal yang harus di. Nah dari segi ini mas, asosiasi sama ini sering nggak koordinasi sama dinas Parekraf mungkin ya, kita lebih ke pariwisata ya, DKI DKI ya. ini lebihnya. Kalau sebelumnya kemarin karena kita sering bareng nih, jadi kan kita punya satu grup WA grup yang memang saling update di situ pemerintahan. Siapa yang dapat info dari pemerintahan udah langsung share di situ. Grup WA Yes. antar semua asosiasi wedding ya. Yes. Cuman kalau 2-3 bulan terakhir ini kan memang Dinas Pariwisata setelah kita colek-colek kayaknya memang mau mengakrabkan semua asosiasi industri pariwisata, khususnya DKI. ya sebenarnya harusnya begitu ya. Yes. Karena kita di bawah. Berarti ada mereka. positifnya juga ya, jadi saling. Jadi, nah awalnya kita berpikir kan dia pemangku kebijakan yang agak sepihak nih gitu. Betul. Cuman jujur kalau dari Astana sekitar bulan lalu persis gitu, kita minta japri ke beliau Dinas Pariwisata. Apa kita pengen ngobrol nih supaya kita nggak salah eksekusinya sesuai aturan yang Bapak terapkan. Jadi Karena kita ngobrol. dari aturan penjabarannya bisa kemana-mana nih. Iya, karena tidak ya peraturan itu juga kan sifatnya luas ya. Ya, Enggak Iya. mendetil gitu loh. Kayak tadi kan informasi dari Mas Sony itu mengenai penamaan ya. Iya, Penamaan. penamaan. Karena kalau secara umum acara pernikahan pasti berkumpul. Betul, Ya, betul. tinggal penamaan acaranya gitu ya. Yang pasti kalau dari pemerintah pusat sampai keputusan gubernur kalau DKI nggak boleh resepsi doang. Nggak ada tulisan akad nikah. Iya. Nah, baru di Dinas Parekraf baru didetilin, tapi menurut aku ada part yang juga belum detail. Jadi akad nikah, pemberkatan, atau garis miring upacara pernikahan. Cuman layaknya di Indonesia atau di Jakarta khususnya banyak kali nih adat budaya. Jadi kalau di Jawa ada panggih, Iya, ada sawera. betul. Itu apakah boleh, apa tidak? Kan tidak terstatement. Cuman kalau di runut itu upacara pernikahan. Iya, itu bagian dari upacara pernikahan. Nah, betul. Makanya ya sekali lagi kami bukan mencari melanggar, mencari abu-abu, tapi kami memahami konsep PPKM ini apa, pandemi ini apa, tidak banyak orang, jarak bagaimana. Jadi Lebih ke situ aja lebih. yes, jadi aktivitas yang terkait upacara pernikahan kalaupun dijalankan memang kita memperhatikan hal-hal itu. Iya, saya Nah, memang lebih eksposnya ke situ aja kalau Iya, lebih betul, ke betul. apa? Jaga jaraknya kita perhatikan, tapi lebih ke situ Tapi inline utamanya secara kapasitas kita Nah, jaga, betul. yang tertulis kita jaga, yang tidak tertulis maksudnya kita merefer ke asumsi atau pemahaman yang kita baca dari pasal-pasal atau dari aturan itu. Sekarang nih mengenai yang saya bicara ke obrolan antar tim WO Mas ya. Masuk akal tidaknya nih yang peraturan pemerintah 30 orang. Jelas itu jadi pertanyaan kami di awal. Dulu awal PPKM darurat bukan akad nikah loh 30 orang, resepsi 30 Iya, orang. resepsi. Betul. Makanya kami sempat nanya ke Dinas Parekraf, mohon izin nih Pak. Saya bilang begitu, bingung aku juga nanya. Apakah pemerintah pusat, presiden kah, Menko Marinvest, Menko Perekonomian yang sering mengeluarkan aturan memahami pernikahan di Indonesia? Pernah ke pernikahan nggak sih Pak? Pertanyaannya begitu. Ini lebih halus lagi. Itu Ini lebih halus lagi. Bahasa kita Lebih berotot halus. gitu, cuma bahasa kita. Lu pernah nikahin nggak sih Pak? Apaan ya resepsi ada 30 orang loh Pak. Gitu. Tim Makanya- WO fotografer apa itu ada 30 jatuhnya. Makanya kita berharap sebenarnya, nah Dinas Parekraf juga sempat nanya apakah kita asosiasi bisa punya akses ke pusat, dalam artian kita bisa jadi advice-nya ya, bukan di part seperti pemahaman. Akhirnya kan PPKM darurat di awal Juli itu nggak nyampe seminggu resepsi ditiadakan, Iya, betul. ya kan? Berubah lagi implementasi DKI, akad nikah boleh 30, tapi 30. resepsi nggak ada. Terus Iya. tiba-tiba minggu depan akad nikah nggak boleh di luar KUA. hanya 6 orang. Jadi nah sampai itu pun akhirnya kita ada 2 aturan, satu dari Dinas Parekraf dalam artian Kementerian Dalam Negeri yaitu Kemendagri, satu lagi dari Kementerian Agama, dan ada beberapa part yang memang akhirnya berbeda. Nah itu gimana tuh Mas? Makanya sekarang gini loh, saya juga bingung loh, benar.
pemerintah Semoga jadi informasi ya dia. Iya. Lo mau kan Pemerintah Mas Odi sering mengeluarkan- ngobrol sama orang di Separekraf, ada yang bisa itu ya, penjaga harus nyambung gitu. Kadang-kadang Yes. benar kebijakannya berbeda-beda Yes, loh. Kita yes. jadi pelaku wedding industri wedding Iya. bingung gitu Ya. loh. Kemarin yang waktu kita ngobrol, jujur dari Astana mengundang, khususnya DKI ya khususnya ya, karena memang kita Betul. pusatnya di DKI. Jadi waktu itu Dinas Parekraf DKI, kemudian dengan Kanwil Kemenak DKI. Kemana? Oh, KUA. KUA. Ya, tapi di atasnya KUA. Sebenarnya Iya. Kementerian Agama di Provinsi DKI. Iya, betul. Kanwil Iya, Kemenak. iya. Tapi di mereka pun aku udah menghubungi kepala Kanwilnya. Beliau minta ada bagian kasih Binmas Islam. Oke, masyarakat. Kita bikin Zoom ngobrol dengan semua anggota. Aku jabarin pelan-pelan. Jadi gini, kalau pemahaman yang aku tangkap, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran terakhir itu P2 sekitar bulan Juli itu untuk nasional, di mana nasional itu ada PPKM atau ada wilayah yang COVID-nya berbeda-beda tingkatan. Betul. Nah, kembali lagi kalau PPKM dari versi pemerintah yang aku pahamin, PPKM awal Juli ini adalah mutlak keputusan pusat. Betul. Jakarta level 4, level 4. Betul, Gubernur betul. nggak akan bisa merubah Iya, level nggak bisa 3. ngerubah. Benar. Yes. Termasuk Dinas Parekraf. Mm-mm. Nah, pemahaman dari Dinas Parekraf bahwa kami turunan dari keputusan pusat. Ini keputusannya. Bentrok Pak dengan Kementerian Agama, saya bilang gitu. Karena kemarin sempat di pertengahan Juli hanya boleh nikah di KUA 6 orang. Iya betul. Sedangkan dari Kementerian Agama bilang, ya kalau gedungnya boleh, hotelnya boleh, kami siap hadir. Betul. Pegangan dia SK Kemenak boleh. Mm-mm. Sudah kami bukan konfrontasi ya, kami coba Iya, temukan diklokin. dia. Yang prokin ya. Cuman dari Kanwil Binmas Islam waktu itu bilang, sekali lagi poinnya adalah ini nasional mas, surat edarannya. Jadi begitu masuk ke wilayah, dia akan mengikuti aturan wilayah. Kalau secara tingkatan akan masuk ke dalam aturan wilayah. Jadi Jadi yang harus kita ikutin wilayah Ya, apa nasional? wilayah. Wilayah yang Sekarang- patokan kita wilayah ya. Oke, Mas. Sekarang kalau misalnya tadi Mas Sony bilang seperti itu ya, kita mengikuti peraturan daerah. Sedangkan Kemenak juga kan turunan dari wilayah juga untuk DKI gitu. Nah makanya, Ya berarti kan ada ini dong, istilahnya kan sejajar Yang tuh. dipakai wilayah aja, Pak. Iya enggak, maksud saya gini loh. Si Kemenak ini mengikuti dari aturan kementerian. ya. Tuh. Turun ke Kemenak, ya kan? Ini wilayah nih. Ya. Ini kan wilayah. Sedangkan kita Pemprov juga wilayah. Ya. Nah, itu kan berarti Ini maksudnya wilayahnya bahwa Kementerian Agama Kanwil DKI akan mengikuti aturan Oh, gubernur oke, yang oke, berlaku di oke. wilayah Patokannya DKI. pasti dari gubernur baru dijabarin. Enggak, karena kan turunannya kalau Ya. dari Kemenak itu kan dari keturunan dari Menteri Betul. Agama gitu kan Kemenak, langsung. pasti ke gubernur baru ke Makanya WO jadi belajar bahasa-bahasa dan aturan nih. Iya, Tata negara. benar. Sebenarnya simpel aja kementerian bilang ya akan mengikuti Mm-mm. keputusan Daerah gubernur yang berlaku di gubernur wilayah. Nah, kan harusnya begitu. Clear kan? Iya. Gemes jadinya kita ya. Iya, Gitu. benar. Jangan bikin pusing gitu loh, Mas. Cuman akhirnya yang highlight yang kami tekankan pada waktu Zoom itu adalah mohon izin itu sudah kami ungkapkan berkali-kali. KUA lebih nggak prokes dari gedung. Iya. Di KUA-nya. Iya, Yes. maaf ya kalau saya Di ngeliat DKI gitu. khususnya ya. Setuju. Setuju. Sekali lagi bukan mendiskreditkan Kanwil Kemenak. Iya, betul. Bahkan dari informasi itu sebenarnya yang bicara dengan kami Binmas Islam ini benar-benar dia sudah punya plan untuk bahasanya apa ya, restrukturisasi kantor-kantor Iya. menjadi lebih baik, lebih prefer untuk beberapa hal-hal kondusif Iya. seperti itu. Mohon maaf, ya rata-rata Saya maafin, kan- Mbak. Saya Iya iya, maksudnya di KUA itu biasanya kan ruangannya kecil-kecil ya, Mas ya. Yes. Nggak ada parkiran malah mas. Iya, betul. Maksudnya tidak ya maaf, balik lagi Saya maafin tidak. lagi, Iya Pak. iya iya. Maksudnya kurang inilah kalau Iya. dibanding kalau kita buat di gedung. Karena Iya. kan di gedung pertama pasti pihak gedung akan menjaga. Iya. Betul. Pihak yang membuat acara WO-nya Yes, juga yes. akan menjaga. Sebenarnya ini lebih Dan ini ya. kalau di gedung cenderungnya dedicate, kalaupun sehari ada 2, tenggang waktunya lama. betul. Betul. Kalau di KUA dalam durasi sebelum makan siang bisa 3 Per jam. Oh iya benar. Mereka Iya, pasti yang iya, ngomongnya jam banyak tuh. kan? Bisa Jam bisa 9, betul jam loh. 10, jam 11. Kami terakhir 17 Juli. Mm-mm. Ini kalau boleh cerita kliennya juga jujur menurut aku hebat. Dia punya 5 kali perubahan. Waktu itu masih boleh buffet stall di satu gedung makan. Kemudian nggak boleh duduk semua, di serve. Oke. Ikutin kedua. Nggak boleh resepsi 30 orang. Nah, lo. Ikutin lagi 30 orang. Hanya boleh akad nikah 30, ikutin lagi. Terakhir akad nikah 6 6 orang. orang. Begitu ketemu Mas, sumpah itu makin bilang kita perlu psikologis yang kuat. Mukanya berubah dan langsung. Kemudian tipe klien ini yang details. Mas jumlah sekian ABCDE, makanan sekian in details.
Oh. Itu bisa seharian aku WA dia sepanjang apa gitu, ngasih nama ABC, nanti kirim ini, kirim itu. Setiap minggu berubah, bayangkan. Karena mengikuti peraturan. Iya, Yes. Intinya memang nggak masuk akal banget peraturan Yang tiap terakhir minggu. tinggal eksekusi di KUA. Jadi mau nggak mau gimana Bapak Ibu, mau mundur atau enggak? Enggak Mas, karena ada beberapa pertimbangan kita nggak mundur. Jadi oke, tetap di KUA. Nah begitu di KUA itu tadi dapat jadwal kita yang ada jam setengah 8, ada jam 8, ada jam 9 Wow. di ritme itu. Setengah jam. Busana Minang nih Mas. Waduh. Background di KUA-nya Betawi Mas. Iya. DKI kan ya. Yang kami Ada lakukan ondel-ondelnya loh. yang kami lakukan izin walaupun tidak sebagus di gedung, kami print banner Mas, pelaminan Minang. Maaf teman-teman dekor bukan bermaksud Betul. eliminate. Emang nggak bisa juga di Punya waktu 5 dekor. menit, kami pingin nyenengin klien. Betul. Meja kami cover looks-nya ada Minang, background kami printing, alhamdulillah respon Itu dalam waktu berapa? 5 menit. 5 menit. Jadi gue udah survei, ada cantolan, ada ini ukuran berapa, Langsung ngukur. tangga. Heeh. Jadi udah kayak kerjanya, udah 5 menit udah selesai. Udah acara ini copot, Dibungkus lagi ya. kerja WO loh gitu. Jadi pakai biasanya. Iya. Lama-lama jadi tukang juga ya dia. Kalau ini lah harusnya sekarang ya. Udah ngukur background. Cuman goalsnya kami bikin sekali lagi mau acara apapun gimana sedramatisnya kita bikin momen yang memang mereka Tetap masih berkesan. berkesan mereka Iya, happy. itu intinya. Yes. Supaya berkesan selama seumur Peristiwa hidup lah seumur gitu. sekali. Klien Iya, itu iya. sampai takut kalau terima WA dari aku. Perubahan apa lagi Mas? Iya. Padahal aku cuma bilang selamat pagi Mbak gitu misalnya. Ada Sampai info apa trauma. lagi Mas gitu. Iya benar. Dia statement story segala macam. Mau berarti tim WO Ya, setidaknya harus punya beberapa cadangan planning dari awal. dari awal. Yes. Karena nggak tahu nih perubahan kayak sampai per Yes. minggu ini kan udah nggak masuk akal banget ini per Mungkin minggu, beberapa perpanjang teman per WO minggu. nggak jalanin, cuman menurut aku maaf, aku bilang kekuatan Senyum Cinta untuk bilang dari awal, Pak, maaf the worst case-nya ini loh plannya, kaitan ke budget, Iya, betul. Bapak harus nambahin misalnya, Mm-mm. kalau memang ada penyesuaian Nah, ini. sorry Mas, saya potong. Nah, sekarang begitu kan. Mas Sony menawarkan seperti itu. Ini keadaan seperti ini begini. Jadi setiap perubahan pasti ada perubahan juga untuk harga kita ya sebagai WO. Apa klien itu tidak mundur, Mas? Nah, kalau aku sendiri, ketika aku ketemu klien di situasi setelah 6 bulan ya, aku menganggap klien itu sudah memahami ini situasi pandemi. Katakanlah maaf Mas, sekali lagi kalau terkait catering, aku kebetulan di hotel ya. Hotel ada bukan berani waktu itu, memang kebijakan hotelnya itu bilang boleh buffet stall. Maaf kalau dibanding set menu pasti beda dong rate-nya. Betul. Ya kan? Ya. Makanya hal itu aku udah bilang kasih tahu ke klien, aku lagi modeling nih. Oke deh, rencana tuh Januari 2022, insya Allah aman. Aman. Tapi merefleksikan tahun lalu, akhir tahun itu pemerintah mengetatkan jam. Satu, jangan malam ya. Jadi sudah siap opsi itu. Iya. Yang kedua, siapa tahu kejadian lagi harus makan di tempat dan harus di-serve. Bisa. Beda loh, kita lihat paketnya apa. Gitu. Jadi sudah bicara, kalau ternyata ini terjadi, gua harus nambah sekian nih mas. Nah di awal itu kalau kamu mau sekali lagi kalau aku makanya sudah akan bilang ABCDE terburuknya kondisinya Sampai detil ya berarti ya. Sampai tolong dong teman-teman WO bikinin begini. Kita sebagai yang di dunia lain ya apa? dunia lah. Dunia wedding bidang lain ini Ya. nggak terlalu berat buat Ya. masa perdebatan yang ujungnya pasti itu juga Ya, gitu loh, ya, sebenarnya nggak? ya. Nggak perlu harus klien, karena kan yang ketemu pertama oke lah dengan WO Ya, ya. ya. Kalau dia dikasih dasar pemikiran seperti itu, insya Allah dia nggak Ya. tim klien-klien ini nggak terlalu bungit berdebat lagi sama tim dekorasi, berdebat lagi sama tim catering, wah bisa begini mas. Betul, begitu kita capable menjelaskan itu tadi gue bilang klien minggu lalu karena dia merasa oh gue bisa pegang lu ya gitu istilahnya additional event kecil katakanlah kalau ada pengajian atau apa yang awalnya mereka pikir rumah Betul. bantuin itu secara istilahnya ada benefit. Gitu. iya benar. Nilai plusnya Nih, juga lah ya. kayaknya apa? Senyum cinta mantap nih. Lempar klien dong. Yuk gitu. Ayo klien kesenyum cinta pakai saya kok. Oke kita perlu kerja bareng ya. Iya. Keren banget, Teman-teman Mas. catering gue bilang juga cukup survive nih gitu loh. Oh, Makanya aku senang ngobrol sama teman catering. Cuman kemarin aku nggak tahu kemarin kan aku ikut ada sesi teman-teman catering ini asosiasi dengan hukum nih gitu. Oh iya. Mas, Itu ada inspirasi juga. Cuman memang kalau dari aku bukan menggurui. Kita Cuman kalau mau boleh, sharing, kita sharing kan. ya, Kan? cuman kalau boleh apa yang aku omongin tadi mungkin sedikit diterapkan. Karena aku nggak tahu nih pantas atau enggak nanti untuk berbicara. Pernah ada kejadian klien yang akhirnya agak kecewa dengan servis Servis catering catering ya. gara-gara informasi yang tidak jelas di awal. Nah ini menurut aku jadi kalau boleh memberi masukan ke teman-teman Oke. berapa plan tadi misalnya
Kadang kan jujur, aku juga paling memahami bahwa kuantiti sedikit akan lebih mahal, Betul. ya kan? Betul. Ketimbang kuantiti banyak. Betul. Secara kos produksi dan segala macam. Betul. Nah, ini yang aku rasa waktu itu ada klien yang cerita, wah gue pesan sedikit kenapa lebih mahal. Nah, ini kan edukasi awal nih gitu. Intinya Masukkan adalah banget seperti tuh. iya, Jadi maksudnya memang gini. yang kita kenalin dari awal tuh bukan hanya peraturan Pemerintahnya, yang berlaku ya. yang kayak facility yang lain-lain. Lebih memang juga kasih option-option yang kemungkinan terjadi seperti ini. Ya, misal pun terjadi menjadi hampers, Ya. nanti kita harus jelasin akan jadi mahal. Kenapa mahal? Yes. Kita jelasin. Tapi Karena betul. sekarang ya dari awal. Betul. Yang tadinya tidak ada ini jadi ada ini, Betul. ya kan? Dari kemasannya juga lebih mahal. Kayak begitu mungkin Itu ya. tuh kayaknya yang memang kita yang tim catering belum terlalu menjelaskan. Karena kita lebih concern ke ini Mas, pembatalan. Jadi Ya, itu kan ya, pukulan-pukulan banget kita masih concern ke itu. Saya bicara gini karena curhatan tadi. Betul. Jadi kalau Benar, lainnya benar, curhat benar. bahwa Itu kan mungkin hanya pembahasan kita yang awal Iya. kayak pembatalan itu sekarang Ya, sudah ya. zamannya kita memikirkan Ya, juga ya. kasih lah option-option ke klien. Ya. Penjelasan seperti itu ya. Ya. Kalau rubah hampers pasti gini. Keadaannya kan Karena efeknya tadi kalau kaitan pembatalan juga gitu kan, begitu nggak Betul. puas akhirnya dia mau batal. Nah, Betul. amit-amit kan Iya. gitu. Ah, Makanya kita betul. jaga dari awal kaitan ke situ. Ya, Makanya kita perlu intinya- sinkron banget nih. Iya. Catering WO Oke, gitu, iya, supaya iya. cepatnya lebih. Karena memang makanya gue bilang tadi, ini sebenarnya udah beda ini tingkatannya WO dari sebelum pandemi kan sudah beda banget. Iya, jauh. Dan gue juga ngerasain menurut banget sewaktu wedding tidak ada WO dan ada WO. Ini yang deg-degan tim catering sama tim lain Mas. Iya. Deg-degan kok nggak ada prokes ya. Kita Iya. juga concern sama pegawai tim kita, Yes. tim kita. Betul. Oke, Mas Sony, tadi kita sudah banyak berbincang ya Mas Sofan ya. Sekarang mungkin ada sedikit masukan buat Motivasi lah, motivasi atau- masukan buat Ya. pengantin supaya lebih percaya diri ya, Van ya. Kita buat Lebih- wedding juga ya, buat Ya. kita saling menguatkan lah Mas. Ya, kemudian juga mungkin pemangku pengambil kebijakan. Ya. Betul. Iya kan, tolonglah diberi inputan dari Ya, Mas Sony ya, sendiri. ya. Ya. Gimana? Gimana Mas? Ya, kalau aku sih ada highlight ketiga. Yang pertama dari teman-teman WO khususnya maupun teman-teman industri pernikahan, pantang menyerah deh. Iya. Pasti kita lewatin ini. Semangat. Semangat. Pemangku kebijakan, tolong kami bilang pahamin kami. Jadi sehingga aturan itu tidak diperpanjang tanpa dasar. Betul. Dan waktunya Mas ya. Ya, bukan mengkritik orang yang dekat bisa buka akses ya. Betul. Iya. Tapi secara kondisi industri pernikahan mungkin sama dengan industri lain. Tapi secara harfiah, maaf, Bapak Ibu pemangku kebijakan juga akan menikahkan anaknya loh. Iya. Bukan ya. Jadi akan mengalami juga. Jadi mohon dipahami kami. Kalau memang perlu informasi penjelasan, kami asosiasi siap. Nah, ya, betul. Terus yang untuk pemangku hajat, Hmm. calon klien, jangan khawatir, ini pasti lewat. Kita Iya. semakin, Amin. khususnya DKI ya, kita udah vaksin hampir herd immunity. Bu. Ayo teman-teman yang mau nikah, langsung prepare, langsung disiapkan. Kita semua sudah siap beberapa opsi plan yang pasti membuat pernikahan itu akan berkesan juga, walaupun di kondisi seperti ini. Iya. Tinggal kita teman-teman catering, Iya, teman-teman WO, betul. kita jaga nih. Kita garda terdepannya juga, pelaksanaan sebaik Betul, mungkin, memorable moment, tapi tetap aman dan nyaman. Intinya adalah jangan ragu ya Mas. Jangan ragu. Jangan ragu. Gak perlu tunda deh. Ayo Iya. tanya ke cateringnya, tanya ke Sama ininya. seperti biasa jangan ragu juga klik and subscribe dan share. Wah, Yang bunyikan loncengnya. Baik, terima kasih ya Mas Terima Sony kasih sudah banyak hadir ke banget, sini. Bu. Wawasan gua agak kebuka semua. Iya, dengan kita Kebuka. berbincang Iya. begini kan Karena ada kan masukan. sudah banyak banget kita Betul. buka klien yang Ya. ini ya. Sama-sama lah. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Sekali lagi untuk calon klien dan pengambil keputusan, semangat. Semangat. Kita siap ya. Kita siap. siap. Maksudnya Kita. semangat buru-buru buka lah. Terima kasih sehat-sehat semua ya. Iya, terima kasih Terima lagi. kasih banyak ya. Saya Ya, sekali ya. terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk it.